Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilatul Ilma dari kelas SMB NIM 102210047. Dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Dia Ayu Harinawati dengan NIM 102210042. Oke, di sini saya akan menanyakan pertanyaan kepada Mbak Fadilatul Ilma. Bagaimana pembagian hukum pajak di Indonesia itu? Nah, di Indonesia itu hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Kalau material itu memuat tentang norma-norma yang menerangkan diantaranya keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau yang disebut objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hutang pajak atau hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan hukum pajak formil yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material atau lebih dikenalnya dengan hukum acara. Nah, hukum acara pajak atau hukum pajak formil ini berisi tentang tata cara atau prosedur penetapan utang pajak, hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, serta kewajiban pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya seperti tata cara pengajuan keberatan dan banding. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Dia, yaitu mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fadilatul Ilma. Untuk pengaturan hukum pajak di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada UU ini membahas segala perubahan terkait UU PH. Adapun pada peraturan tersebut disebutkan definisi pajak penghasilan atau PPh, subjek pajak, objek pajak, hingga cara penghitungan pajak. Yang kedua yaitu peraturan DJP nomor per 05/PJ/2017. Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, internet, banking, mobile banking, EDC, dan sarana lainnya. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pada ini mengatur tentang bea materai. Pada peraturan ini, baik dokumen konvensional dan dokumen elektronik dikenakan bea materai. Yang keempat, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 09/PJ/2020. Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk, isi hingga tata cara dalam melakukan pengisian surat setoran pajak. SSP merupakan dokumen yang berisi informasi meliputi NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak, hingga kode jenis setoran. Untuk selanjutnya, yang kelima, peraturan materai keuangan nomor 16/PMK.10/2016. Pengaturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran antara penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Untuk peraturan DJP nomor per 01/PJ/2016, peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan tahunan. Adapun ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengelolaan SPT dalam kebijakan tersebut. Yang selanjutnya, peraturan materai keuangan nomor
184/PMK-03/2007. Peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran hingga penundaan pembayaran pajak pun dibahas dalam peraturan tersebut. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Untuk selanjutnya, PMK Nomor 32/PMK-10/2019. Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis jasa kena pajak yang atau ekspornya dikenakan PPN. Menurut pasal 4 ayat 1, jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, dan jasa pengurusan transportasi merupakan jenis JPK berupa kegiatan pelayanan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Dan yang untuk terakhir, keputusan DJP nomor Kep/95/PJ/2019. Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran SPT, PPh, WP, OP tahun pajak 2018. Selanjutnya saya akan bertanya, untuk kedudukan hukum pajak di Indonesia sendiri itu seperti apa, Mbak Dia? Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Dia terkait kedudukan hukum pajak di Indonesia itu sendiri. Nah, kedudukan hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialis derogat lex generalis, yang mana artinya itu peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, atau jika suatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum tersebut. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umumnya itu adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Dia. Baik, di sini saya akan mempertanyakan ke Mbak Dilatul Ilma, bagaimana hubungan hukum pajak itu dengan bidang hukum yang lainnya, Mbak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia. Untuk hubungan hukum pajak dengan bidang hukum yang lain itu saya mengambil contoh dengan hukum perdata. Seperti yang dikatakan Mbak Dia tadi, bahwa hukum pajak termasuk hukum publik yang artinya tidak dapat berdiri sendiri. Sebab tidak semua istilah atau definisi dalam hukum pajak itu diatur khusus dalam di dalam hukum pajak itu sendiri. Sehingga dalam memahami hukum pajak, kita harus mempelajari dan memahami hukum perdata sebagai rujukan. Contohnya, kita mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa. Contohnya seperti kematian, kelahiran, kekayaan, perbuatan, misalnya contoh jual beli, sewa menyewa, yang hal tersebut tidak diatur dalam hukum pajak tetapi masih diatur dalam hukum perdata. Jadi, beberapa istilah dalam hukum pajak seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan atau UU KUP beserta perubahannya perlu merujuk dalam ketentuan hukum perdata. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sekian tanya jawab dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.